Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syifa dari NIM 073 kelas 6C. Nah, di sini saya akan menganalisis metode pembelajaran yang menurut saya merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura saat ini. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal. Nah, model pembelajaran yang dapat diambil dari jurnal tersebut adalah Problem Based Learning atau PBL, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada pemberian masalah nyata atau simulasi masalah sebagai awal proses pembelajaran. Model ini bertujuan untuk mendorong siswa bisa berpikir kritis di dalam kelas dan juga kreatif dan mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan sebuah solusi. Dalam penerapannya, siswa ditantang untuk mencari informasi, menganalisis data tersebut, menyusun argumen, dan mempresentasikan hasil penyelesaiannya secara aktif di depan kelas. PBL juga menumbuhkan kemandirian belajar serta meningkatkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi bersama teman, komunikasi yang baik, dan pemecahan masalah. Model ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran kontekstual dan berpusat pada siswa, serta dapat dikembangkan untuk berbagai mata pelajaran dengan menyesuaikan konteks lokal dan karakteristik peserta didik. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dipilih karena memiliki kemampuan untuk mendorong peserta didik menjadi lebih aktif, lebih mandiri di dalam kelas, dan juga berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang relevan dalam kehidupan nyata. Model ini sangat sesuai untuk menjawab tantangan pendidikan di abad 21 karena menuntut keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi saja. Nah, PBL memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan analisis, kolaborasi di dalam kelas, dan komunikasi yang baik bersama teman-teman, yang sangat penting dalam mempersiapkan mereka menghadapi dunia nyata di luar. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, dan yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun antar kelompok. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk evaluasi dalam PBL tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis saja, tetapi juga melalui observasi, penilaian, presentasi. Untuk observasi biasanya menggunakan penyebaran kuesioner terhadap siswa, dan penilaian presentasi biasanya presentasi itu dilakukan bersama kelompok di depan kelas, dan juga kerja kelompok, bagaimana mereka berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik antar sesama kelompoknya, serta refleksi diri siswa terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan metode PBL meliputi kebutuhan akan masalah yang kontekstual dan otentik, peran guru sebagai fasilitator, dan pentingnya kolaborasi dalam kelompok kecil. Nah, dalam konteks ini, peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 yang mencakup kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, berpikir kritis dalam kelas itu sangat dibutuhkan, dan juga pemecahan masalah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, serta kreativitas dan inovasi. Sekreatif apa siswa tersebut di dalam kelas, dan punya inovasi seperti apa siswa tersebut di dalam kelas. Dan komunikasi efektif, kolaborasi, literasi digital. Nah, untuk komunikasi yang efektif, kita lihat dari bagaimana dia bekerja sama dalam tim dan dalam kelompoknya. Seperti apa komunikasi siswa tersebut dalam kelompoknya dan kolaborasinya di dalam kelompok tersebut, serta literasi digital.
sejauh apa literasi siswa tersebut dalam digitalnya, dan kemampuan beradaptasi, berinisiatif, dan memiliki kesadaran sosial dan budaya. Kemampuan beradaptasi seorang siswa itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia masuk ke dalam kelas pertama kali, bagaimana siswa tersebut beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya, bagaimana dia memulai komunikasi dengan teman-teman sekelasnya, apakah dia bisa memulai komunikasi terlebih dahulu atau menunggu dikomunikasikan oleh teman-temannya. Nah, jadi kita lihat bagaimana kemampuan beradaptasi siswa tersebut di dalam kelas dinilai dari hari pertama dia masuk. Nah, selanjutnya yaitu berinisiatif dan memiliki kesadaran sosial dan budaya. Nah, semua keterampilan tersebut dapat berkembang secara optimal melalui penerapan model PBL yang tepat dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Baik, mungkin hanya itu saja. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.